Shalom Bang Elia. Oh, shalom. Kok namamu Aku Khairul sih? katekisasi aku. Oh ya, kenapa itu? Kenapa namamu Khairul? Gak tahu orang tua aku ngasih. Oh, ya. Terus? Aku sering di roomnya Kak Agatha kemarin itu sempat nyapa loh. Oh ya, nggak tahu aku, lupa. Iya. Jadi aku mau nanya-nanya soal katekisasi itu kira-kira berapa lama Bang? Tergantung orang yang katek itu dia bisa mampunya berapa lama. Biasanya periodenya ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun. Oh jadi nggak nentu gitu ya? Tergantung. Apalagi mau jadi apologet itu pasti lama banget belajarnya. Ya, semua butuh proses, nggak ada yang instan. Saya aja 1 tahun lah belajar. Oh, Bang Elia katekisasi juga ya dulu berarti? Dulu aku katekisasi aja untuk ini kan, katekumen, untuk CD, karena aku Lutheran. Oh, Lutheran itu Protestan ya punya? Ya, Protestan. Jadi kalau ortodo itu menurut abang gimana? Bagus, Ortodoks itu Kristen yang benar. Karena mereka kan gereja purba. Ortodoks, ya. Iya, jadi di daerah aku ini bisa dibilang bukan mayoritas Muslim, bukan Kristen juga. Cuma ya gereja sama masjid itu masih seimbang lah, walaupun nggak sebanyak. Aku kan di Bali ya, kan nggak sebanyak pura emang. Cuma gereja sama masjid emang jumlahnya seimbang. Cuma kan aku kemarin itu pas pengen masuk ortodo itu aku bingung gitu. Di mana ya? Masa aku harus keluar kota gitu? Nah, akhirnya aku iseng nyari di Google Map kan kata kuncinya gereja. Aku lihat ada tulisan gereja ortodo ini bener apa enggak. Setelah aku search ternyata deket rumah aku, ya puji Tuhan lah ya aku bisa katekisasi baru sebulan sih ini. Gereja Ortodoks apa di sana? Alsen Singaraja, nama gerejanya itu gereja Alsen. Dia itu kalau nggak salah GOI, Ortodoks Yunani. Yunani atau Rusia atau apa? Yunani, Oh Yunani. iya. Oh ya, Yunani. Berarti dari Romo Daniel. Iya, dari Romo Daniel. GGOC, Gereja Ortodoks Yunani Sejati. Ya itu bagus itu, sama Romo Daniel tuh bapak ini saya, bapak rohani saya, dia yang bantu saya. Puji Tuhan ya. Bang Elia di Jakarta berarti ya, daerah Jakarta. Betul, di Jakarta. Saya Iya, tinggal di kemarin itu aku sampai mau mikir gitu, masa iya aku ke Jakarta gitu kan, soalnya aku belum tahu, kukira cuma ada di Jakarta, daerah sana kukiranya. di Bali, tinggal di situ atau kerja atau apa di Bali? Aku tinggal di sini dari kecil. Oh, ya. Oke lah. Umur aku sih masih bisa dibilang muda banget ya. Jadi ini aja aku diam-diam dari orang tua. Oh, kok ni apa? Bukan Kristen kah dari awal? Siapa? Kau nggak Kristen Bukan, dari awal? bukan aku Muslim, dari Muslim. Oh, tepuk tangan Katekisasi. dulu. Mau murtad aku. Ibuku ustazah lagi bang. Deg-degan lah malahan aku itu pertama kemarin ke gereja itu kan, tau lah ya pertama ke gereja kan pasti deg-degan gitu. Tunggu dulu. Kenapa pengen jadi Kristen? Apa yang membuat kamu jadi Kristen? Itu ya. Jadi aku itu ngelihat Kristen itu yang pertama ajaran kasih, dan aku lihat di Muslim ini kok ajarannya, bukan aku ngejek ya. Kayak masa iya sih nabinya nikahin anak umur 6 tahun gitu, terus digauli umur 9 tahun. Aku kaget loh baca itu. Ya memang. Kan aku selalu bilang begini, kalau kamu mau merendahkan hatimu dan belajar kebenaran, pasti yang kamu imani dulu itu bertentangan dengan hati nuranimu. Semuanya pasti bertentangan. Iya. Cuma ada beberapa orang yang dihiburkan dengan konsep ketuhanan yang satu. Tuhan itu esa, kami cuma esa, tidak beranak, tidak diperanakkan. Mereka dihibur dengan itu, tapi tanpa tahu makna kealahan yang esa itu bagaimana. Iya, padahal
Tritunggal bukan berarti nggak esa gitu. Iya, makanya. Mereka belum mempelajari aja apa itu Tritunggal. Terus? Ya, aku mau nanya tentang bagaimana menjawab orang yang menanyakan Tritunggal. Soalnya aku takut salah jawab nanti. Ya kalau ada orang, bentar ya, Ya, baik. saya makanin dulu. Katanya kau apa drama gitu di atas. Ya terserah sih mau drama atau mau enggak. Iya. Aku sih jujur aja cuma pengen sharing aja. Oke. Aku pikir kau tadi ini loh. Namamu kan aneh. Nah iya itu aku juga nggak ada niatan ganti nama sih. Kupikir tadi kamu bukan Kristen gitu. Iya kirain RT 6 kan. Kalau ada yang nanya tentang Tritunggal, gimana sih Tritunggal itu kalau misalnya kayak gitu? Kamu cukup jawab aja, Tritunggal itu adalah Allah yang esa, yaitu Bapa yang memiliki firman dan roh. Firman itu disebut sebagai anak dan rohnya itulah Roh Kudus. Jadi kalau ditanya bagaimana bagaimana sih Tritunggal itu? Tritunggal itu adalah Allah yang esa, yaitu Bapa yang memiliki firman dan roh. Iya. Sama seperti manusia. Manusia yang esa adalah manusia yang punya firman, tubuh dan roh. Gitu doang. Lumayan simpel ya berarti. Simple sebenarnya. Cuma kan yang membingung-bingungkan itu kan misterinya Allah di dalam dia kebagaimanaannya itu memang sulit dijawab. Itu misterinya itu luar biasa Allah itu. Tapi itu masuk akal. Itu masuk akal karena dia itu Allah. Kalau dia itu tidak Allah, itu nggak masuk akal. Karena memang dia Allah, maka itu menjadi masuk akal dalam kealahannya. Jadi Allah Tritunggal itu adalah Allah yang esa, yaitu Bapa yang memiliki firman dan roh. Itu doang. Iya. Paham. Jadi emang banyak ya semua rahasia Tuhan itu banyak yang tidak terjangkau oleh akal manusia emang. Iya, kan kalau di sebelumnya kan di tempat kamu sebelumnya itu bingung mengkonsepkannya. Tuhan itu satu, tapi satu yang bagaimana itu bingung. Satunya itu bagaimana? Cuma satu doang. Batu pun satu. Apakah batu itu Tuhan? Jadi nggak bisa menjelaskan satu. Oke, satunya bagaimana? Oh punya firman. Oh firman itu Allah atau bukan? Oh bukan loh. Sekarang saya tanya Khairul. Kata-katamu Khairul atau enggak? Firmanmu itu Khairul atau enggak? Ya tetap saya. Ya udah, tapi kalau firmannya Allah bukan Allah, lalu apa dong? Kristen jelas, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kata-kata saya ya saya, firman itu saya ya saya. Di Yohanes ya, barusan itu ayatnya. Iya, Yohanes 1 ayat 1. Iya, aku udah baca Yohanes 1 ayat 1. Iya, kata-kata saya ya saya. Terus kalau firman Allah bukan Allah, lalu apa? Jatuhnya bukan monoteisme lagi. Mereka nuduh-nuduh Kristen tuh politeisme, mereka yang politeisme. Karena kalau firman Allah bukan Allah berarti ada dua yang kekal, nggak satu. Iya nah, betul. Gitu, nggak jelas memang konsepnya itu nggak jelas. Tapi karena mereka nggak belajar itu, jadi mereka selalu berpikir bahwa oh udah ini yang paling ini, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi saya bersyukur kok kamu bisa mengerti pada akhirnya kamu memilih untuk menjadi pengikut Tuhan. Dan saya suka sikap kamu itu adalah mempelajari terlebih dahulu. Jadi kamu memang harus katekumen, apalagi gereja Ortodoks itu ketat dalam hal pengajarannya. Jadi kamu belajar, nanti kamu mengerti banyak hal, dan kalau Tuhan izinkan dan kamu mau meresponi panggilanmu, kamu jadi
em, apa orang yang bersaksi tentang tentang bagaimana kamu menjadi Kristen dan lain sebagainya. Iya, emang aku percaya kalau jadi Kristen itu bukan satu hal yang mudah. Pasti banyak rintangan ke depannya yang bakal aku alami. Entah aku nggak tahu bakal apa yang terjadi. Mungkin dari keluarga, dari teman. Tapi aku percaya kalau Tuhan itu selalu ngasih jalan. Pasti, iya, pasti dong. Iya, karena aku percaya. Bahkan orang yang nggak beragama aja, mereka masih punya masalah gitu. Apalagi kita yang beragama. Yang percaya Tuhan, pasti ujiannya banyak sekali. Ya, dan saya harap gini sih, kamu itu kalau misalnya udah belajar Kristen, udah mempelajari kekristenan, kamu fokus aja belajar. Kamu nggak perlu jelek-jelekin agamamu sebelumnya. Atau apa kayak mualaf-mualaf itu kan, tuh banyak yang begitu. Iya. Heeh. Iya, aku bersyukur banget ya bisa nemuin jalan ini walaupun baru tahun ini ya aku memang pengen masuk Kristen tapi aku tahu Tuhan itu manggil aku itu bukan tanpa alasan gitu. Betul. Karena aku pernah Tuhan Yesus bilang begini, eh, tak seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapakku. nah iya aku pernah baca itu, barusan mau bilang itu aku. Bukan kamu yang memilih aku tapi akulah yang memilih kamu. Aku pernah baca. Berarti dalam hati aku tuh mikir gitu, lah bener ya, kalau bukan Tuhan yang milih kita, masa kita yang milih Tuhan kan nggak masuk akal gitu. Dan pemilihan Tuhan itu kan udah disampaikan melalui Yesus Kristus. Makanya ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, baca coba nanti Galatia 3 ayat 29, dikatakan kalau kamu milik Kristus, kamu adalah pewaris janji. Nah janji itu kan belum ada Tuhan Yesus pada masa itu dalam keadaannya sebagai manusia. Ya kan? Tapi Iya. kenapa ketika kita percaya Yesus, kita bisa menjadi pewaris janji? Ya itu tadi, karena Kristuslah yang memberikan kita mandat dan juga hak menjadi anak. Karena dia yang sulung dari segala sesuatu, maka kita mengambil bagian di dalam kesulungan Kristus. Makanya kita bukan lagi hamba, tapi kita anak, imamat yang rajani. Iya. Makanya kita menyebut dia sebagai Bapa. Kita menyebutnya Bapa loh. Ada nggak agama lain selain Kristen yang menyebut Allahnya sebagai Bapa? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Itu karena cintanya Tuhan itu mau bilang begini, aku nggak mau kamu menganggap aku memperbudak kamu. Tuhan itu pengen bilang kamu itu adalah anakku. Jadi kamu Iya. sebut aku sebagai Bapa. Gitu. Iya, sebenarnya kalau ku cerna-cerna emang lebih masuk akal ya. Cuma kita itu punya analogi. Analogi itu kan cuma menjembatani apa yang dianalogikan. Untuk memberikan pemahaman tentang apa yang dianalogikan. Itu cuma alat saja. Iya. Cuma alat ya. Iya, alat untuk menganalogikan, bukan semua. Nah, jadi semangat ya kamu ya buat belajar terus, Iya. upgrade diri, dan yang paling penting kamu harus jadi pribadi yang rendah hati. Apapun itu Tuhan pilih kamu jadi pengikutnya Dia, ya kamu harus rendah hati dalam artian apa? Kamu harus tahu untuk apa kamu dipanggil. Kamu harus tahu apa yang harus kamu kerjakan sebagai orang yang dipanggil. Jangan nanti seperti yang lain-lain mengkultuskan diri dalam pengertian, aku nih harus ini nih. Nah, jadi motivasinya jadi aneh-aneh. Nah, saya harap nggak begitu. Tapi kamu jadi orang yang humble, jadi orang yang benar, mengajar orang. Kalau kamu sudah punya karunia, kamu sudah punya karunia untuk bisa mengerti. Nah, kamu juga keluarga kamu itu menjadi beban penginjilan kamu juga, agar bisa kamu bawa kepada mereka. Tetap ingat, walaupun orang tuamu, keluargamu nanti pada akhirnya mengetahui kamu seperti ini, tapi mereka membenci kamu nggak boleh benci mereka. Biar mereka yang menilai kamu atas apa yang kamu imani itu.
Iya sih. Kebencian itu harus dikalahkan dengan kasih. Gitu. Betul, betul. Gitu ya, jadi semangat selalu lah. Biar. Iya. Nah tuh ada yang bilang tuh neraka menunggu kalian. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku santai aja sama orang-orang kayak gitu. Nggak usah tegang. Neraka. Kita kan orang kafir katanya adalah apa namanya? Bara api di neraka, bahan bakar di neraka. Kalau kita ini bahan bakar di neraka, yang dibakar kan mereka. Ya sama-sama di neraka dong. Iya nggak sih? Iya. Ya udah, kalau sama-sama di neraka nggak usah belagu lah. Kalian tuh bahan bakar neraka loh. Kalau kami bahan bakar neraka, siapa yang dibakar ya kalian lah. Iya, kan kita cuma bahan bakar ya kan. Berarti kalian yang dibakar. Gitu ya udahlah ya. Iya. Jalah. Nggak perlu pusing lah, nggak usah pusing. Berarti udah belajar udah berapa lama? Baru Itu sebulan. Baru sebulan. bulan. Tapi tertarik udah sejak kapan? Dari awal tahun 2024. Ya akhir-akhir dekat-dekat akhir tahun 2023 itulah. Ya pas Natal sih ya. Puncaknya itu pas Natal sebenarnya 2023. Oke. Ya, bagus deh, bagus. Malah waktu itu biarpun aku masih dalam tanda kutip aku masih mengimani Islam ya. Bukan aku ngejelein, tapi aku itu sampai nggak ngehiraukan itu kan kita sering dengar mereka itu bilang haram mengucapkan selamat Natal. Malah aku dengan PD-nya waktu itu nggak tahu kenapa aku ucapin aja selamat Natal ke teman-temanku yang Kristen gitu. Sampai mereka kaget. Nih anak kesambet apa gitu kok tiba-tiba ngucapin selamat Natal gitu. Padahal tahun-tahun sebelumnya nggak pernah loh gitu kan. Ya akhirnya makin kuatlah iman aku gitu. Baru tahun ini aku mutusin buat katekisasi. Dosa apalah yang terlahir dari ucapan selamat? Ya ampun. Iya kan, selamat loh. Ya kalau udah begitu sih udah susah ya. Apa dosa apa dari ucapan selamat?